Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya pada channel Sobat Servis. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan pengalaman saya bagaimana memperbaiki Magicom dengan bermacam-macam kerusakan serta bagaimana mengatasinya. Caranya seperti apa? Simak dan tonton video ini dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Teman-teman dimanapun Anda berada, langsung saja di depan saya ini ada Magicom. Ini yang ukuran kecil ya, tapi yang saya bahas bukan ukurannya, tapi bagaimana mengatasi penyakit-penyakit yang sering timbul pada Magicom seiring berjalannya waktu dan seiring berjalannya pemakaian. Langsung saja, penyakit yang pertama yang sering adalah mati total, yaitu dengan ditandai matinya lampu indikator pada posisi warm seperti ini ya. Biasanya kalau dicolokkan di sini akan menyala ya, akan menyala merah biasanya atau hijau. Yang penting pada posisi warm ini menyala, ini pertanda Magicom ini normal dan siap untuk dioperasikan ya. Tapi apabila di sini indikatornya tidak nyala, padahal stop kontaknya normal, langsung saja yang harus ini solusinya adalah kita balik seperti ini ya. Di sini ada 3 mur, 1, 2, dan 3. Ini dibongkar seperti ini ya. Kemudian kita bongkar menggunakan obeng kepeng, nah seperti ini. Dan setelah dibongkar kita cek dulu kabelnya ya. Kabel yang AC ini yang berwarna putih biasanya ya. Ini menuju ke 2 kabel merah dan biru. Ini dicek dulu apakah dimakan tikus. Biasanya juga ada beberapa kasus kabelnya ini dimakan tikus ya, seperti tercapik-capik. Ini biasanya ada salah satu kabel atau dua-duanya juga bisa putus. Itu juga bisa menyebabkan Magicom itu mati total. Dan apabila ini kondisi kabelnya mulus seperti ini, kuat, tidak ada tanda-tanda tercapik atau putus ya, langsung saja yang harus dicek adalah ininya ya teman-teman. Ini namanya thermofuse. Thermofuse ini berukuran sekitar 250 volt 10 ampere. Ini beli saja di spare part elektronik ya, toko spare part. Ini harganya murah, sekitar 5.000 ataupun 6.000. Tentu saja itu sangat terjangkau harganya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman merasa darurat, apabila misalnya keadaan malam hari ataupun keadaan hujan dan ditambah lagi misalnya toko spare partnya jauh, langsung saja dipotong ini ya, kabel ini yang merah ini dan juga yang merah ini, kemudian disambung. Setelah disambung jangan lupa diisolasi ya, seperti ini. Diisolasi kabel yang merah tadi, ini dibuang ya. Ini disambung yang merah dengan yang merah, kemudian diisolasi. Insya Allah nanti Magicom akan kembali pulih ya, kembali hidup lagi, nyala seperti semula. Itu adalah penyakit yang pertama dan solusinya adalah dengan thermofuse ini ya, mengganti ataupun langsung menyambung kabel. Dengan kerusakan yang kedua yang sering timbul adalah nasi cepat basi ya teman-teman. Seperti ini misalnya, nasi baru 6 jam ataupun 4 jam setelah masak, setelah cuk seperti ini ya. Kemudian setelah warem sekitar 4-5 jam atau 6 jam ya, nasi langsung berair seperti ini. Misalnya berair kemudian basi ya, sangat tidak enak baunya, sangat menyengat dan tidak mungkin layak konsumsi ya ataupun layak makan. Itu adalah penyakitnya. Kalau di sini kita lihat di sini ya teman-teman, pada atas ini, pada tutup atas ini, kalau seandainya basi ini berair, ini berarti tanda-tanda di sini elemen yang ada pada elemen tutup di sini ya, ini berarti mati ya. Biasanya juga tidak mati tapi tidak hidup. Ini disebabkan biasanya di sini teman-teman. Kita bongkar di sini ya, di sini ada 2 kabel teman-teman. Cara kita bongkar seperti ini, yaitu untuk mengecek apakah kabelnya ada yang putus atau tidak. Ini biasanya di sini ada yang putus. Nah seperti ini ya teman-teman.
Setelah dibongkar, ini ada 2 kabel ya, warna merah semua. Ini adalah menuju ke elemen atas atau elemen tutup ya di sini teman-teman. Ini elemen tutup, ini ada 2 kabel. Kalau ini elemen samping ya teman-teman, ini kalau masih panas itu jarang mati. Berarti ini tidak mati ya, kecuali ini sudah dingin. Ini biasanya di sini juga ada yang putus, dan kabel yang bawah juga ada yang putus. Jadi kalau solusi dari nasi berair terus basi, ini kemungkinan elemen atas yang tutup di sini ya, yang bulat seperti ini bentuknya, itu mati, ditandai ini pasti di sini ada kabel yang putus biasanya seperti ini. Nah ini ya teman-teman, ada kabel yang putus, ini berarti nasi akan basi karena ini berair. Itu adalah penyakit yang kedua ya teman-teman, yaitu penyakit yang kedua ya, yaitu pada kabel sini yang putus. Ini menyebabkan elemen atas atau elemen tutup ini tidak hangat ya, jadinya ini tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa mengeringkan uap ya, embun atau uap air dari bawah ini naik ke atas. Kemudian karena ini elemennya mati karena putus kabel tadi, akhirnya ini jadi nempel di sini dan jatuh lagi ke bawah, akhirnya membasahi nasi dan nasinya bau dan berair. Kemudian penyakit yang ketiga yang sering ini adalah nasi kering. Kalau nasi kering biasanya yang harus dicek atau ini adalah yang pertama adalah termostat ya teman-teman. Termostat itu di sini bentuknya. Kita bongkar lagi ya. Nah, seperti ini. Ini ya teman-teman, di sini ada alat seperti ini yang nempel di sini ya, yang ada murnya, yang nempel dengan bodi pada Magicom ini ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ini. Nah ini namanya termostat, biasanya ukurannya 70 sampai 80 derajat ya, seperti ini. Karena nasi normalnya itu buat penghangat yaitu antara 72 sampai 76 derajat agar nasi tetap awet ya. Tapi karena mungkin ini termostatnya itu tidak mau mati ya karena rusak, jadinya elemen ini selalu memanas terus, panas terus ya, jadi nasi terpanggang, jadi nasi itu akan kering ya. Tapi perlu di ini ya teman-teman, ada penyakit yang nasi kering tapi susah untuk diatasinya ya. Misalnya sudah memanggil tukang servis tapi tetap nasinya kering, padahal ini termostat sudah diganti dengan yang baru tapi tetap nasi kering. Itu biasanya adalah solusinya di sini ya teman-teman. Saya kasih tahu rahasianya, yaitu pada pancinya ya teman-teman. Kita cek dulu teman-teman, kita cek dulu pancinya. Kadang ada yang cekung ke bawah ya, karena seiring pemakaian ini panas terus menerus, ini nanti akan ini melengkung biasanya ya. Kalau ini masih baru, kalau Magicom yang sudah lama, sudah bertahun-tahun itu biasanya ini akan berubah ya, akan cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah itu biasanya nanti ini tidak ini ya, maksudnya tidak ketemu, dalam arti ini harus ketemu karetnya ya, antara panci yang ini atas panci sini ya teman-teman, ini ketemu karet yang ini, yang atas yang ini ya teman-teman. Nah ini ada karet seperti ini harus ketemu dengan ini yang nanti rapat ya. Kalau rapat itu nasi tidak ini ya, tidak kering karena ini tidak bocor ya. Tapi kalau ini misalnya cekung ke bawah, ini nanti tidak ketemu ini dan nanti akan udara akan keluar, jadinya nasi akan kering ya, seperti terpanggang seperti itu. Sebatas ini sudah termostat normal, sudah diganti tapi tetap kering, yaitu sudah bisa lihat pancinya. Solusinya gimana teman-teman ya, tinggal diketok saja, tinggal diratakan seperti ini ataupun ganti panci ya. Biasanya harganya sekitar 50.000 seperti itu. Ini biasa penyakit seperti ini biasanya menjadi ini ya, menjadi tidak menjadi perhatian karena
yang dipikirkan adalah termostatnya ya, tanpa memikirkan atau melihat pancinya, padahal kondisi panci yang bawah panci itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kualitas nasi itu sendiri. Ya, itulah beberapa penyakit yang biasa atau sering dijumpai pada magicom ya, dan serta penanganannya ya sudah saya jelaskan pada video yang di depan tadi. Dan semoga teman-teman bisa mengambil atau hikmah atau sedikit ilmu dari saya. Dan apabila video ini yang bermanfaat, bila kiranya teman-teman atau subscribe, karena subscribe adalah gratis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.